Sekarang bagaimana ekonomi kita? Ekonomi kita ini kalau saya menggambarkannya sebetulnya sudah lama terseok-seok. Ya, dan sekarang siapa yang membawahi BI dan OJK? Nah itu juga. Jadi kalau kita lihat juga DPR juga kan. Nah sekarang kita lihat semuanya diam saja. Jadi negara ini sudah memang seperti tidak ada pemerintahan. Perekonomian kita ini sangat jomplang sekali, bahwa orang kaya di sini menikmati kekayaan yang sangat luar biasa dan rakyat miskin kita ini sangat besar sekali. Karena pada intinya inilah tujuan bernegara, pemerintah, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah satu hal, tetapi yang harus dicapai adalah pemerataan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, seharusnya saya begini. Jumpa lagi. Di depan saya sudah lama saya incar beliau ini ya. Karena saya terus terang Sobat RH sekalian pengen tahu betul soal yang terkait dengan ekonomi. Kadang-kadang kan kita mengkritik soal pemerintahan Presiden Jokowi dan lain sebagainya, barangkali hanya pakai logika dan perasaan, tidak pakai angka, tidak pakai data ya. Karena biasanya kalau pakai angka dan data itu urusan ekonom. Makanya malam ini, hari ini, siang ini, nanti kapanpun Sobat Era melihat film ini atau video ini, itu kita sengaja akan bicara tentang angka dan data, dan yang kita undang adalah ekonom yang sangat kritis dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Beliau adalah Antoni Budiawan. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, Prof. Saya panggil Prof ya. Iya. Walaupun Prof itu bisa provokator. Jadi sekalian doa ya, saya panggil Prof Antoni. Jadi Prof Antoni, makasih udah datang ya. Sama-sama, terima kasih telah diundang juga. Saya lama sekali pengen ngundang Prof Antoni, dan terutama ekonom yang memang pure ngomong soal data dan angka. Rizal Ramli pernah di sini, ya kan, 2,5 jam di sini, dan malam ini ketika video ini kita ambil, beliau juga kita putar lagi videonya yang 2,5 jam itu. Tapi kan kalau Rizal Ramli biasanya ada juga bumbu-bumbu politiknya. Cerita politiknya banyak ya kan. Ihsanuddin Nursi juga pernah kita undang, Faisal Basri juga, walaupun tidak on the spot. Nah ini sekarang Prof Antoni Budiawan ya. Makasih Prof. Prof, kenalan sedikit ke Sobat RH ya. Prof kelahiran tadi udah bilang 14 Februari 1961 ya. Pernah menjadi anggota partai politik Nasdem. Iya, benar. Itu dari tahun berapa ke tahun berapa, Bro? Itu dari 2013. Sebelumnya saya di Ormasnya. Oh, di Ormas Nasdem. Ya, Lalu kemudian ketika jadi partai politik, terus juga saya di situ sebagai salah satu ketua DPP bidang ekonomi dan moneter. Jadi dari 2013 itu ya. Di 2013 itu deklarasinya ya? Sudah 2013 itu deklarasi partainya? Iya. Untuk partai 2013, kemudian Nasdem ikut 2014, tapi sebelumnya pasca 2009 dia Ormas Nasdem ya? Iya. Ormas Nasdem. Tiba-tiba berhenti tahun 2015? 2015 awal saya mengundurkan diri gitu. Kenapa, Prof? Iya, kelihatannya ada sesuatu yang kurang selaras gitu. Dalam arti dengan apa yang saya percayakan, bagaimana untuk memberikan masukan kepada pemerintah, masukan melalui partai politik dan masukan independen mungkin berbeda ya. Nah, saya lebih pilih untuk masukan itu kalau berbeda. Melalui partai politik cenderung nggak dipercaya biasanya. Karena dianggap sudah disaring gitu. Disaring, dan biasanya juga dianggap mau jabatan dan sebagainya ya. Justru saya tidak nyaman kalau beri jabatan itu karena banyak beberapa hal yang harus dikritisi gitu.
Saya membayangkan kalau orang kritis masuk partai politik itu siksaan ya. Yeah. Apalagi ekonom, karena fakta, data, dan angka itu di depan mata. Kalau kita nggak boleh ngomong, wah gawat. Nah itu dia, jadi kita sakit sendiri nanti. Jadi kalau kegiatan sehari-hari apa, Prof. Anthony sekarang? Kegiatan sehari-hari ya kadang-kadang konsultan, kadang-kadang nulis, dan saya lagi menulis buku gitu. Tapi intinya apa ya, independent worker Independent ya? Independent ya. Jadi ya orang seperti Prof. Anthony kan nggak mungkin lah nggak punya kerjaan dicari-cari orang pasti kan. Tetapi kerjaan lebih independen ya, tidak terikat pada institusi tertentu ya. Oke, sama Prof dengan saya juga begitu ya, independen. Saya independent YouTuber. Prof, sebelumnya saya sebelumnya kan di akademik juga. Oke. Di IB ya? Di IB. Institut Bisnis Indonesia, dan pernah menjabat sebagai rektor. Iya. Menggantikan Pak Kwik. Menggantikan rektor yang lama. Pak Kwik sendiri tidak pernah menjadi rektor. Dia pemilik yayasan. Pemilik yayasan. Iya. Oke. Dan sama ya dengan Pak Kwik, lulusan dari Erasmus University di Belanda. Okay. Saya ingin memulai Prof. Anthony ya, memulai dari pernyataan dan pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Menurut Pak Anthony, kalau misalnya harus kita mulai, sebenarnya ekonomi masa pemerintahan Presiden Jokowi ini baik-baik saja, tidak baik-baik saja, atau buruk sekali sekarang? Iya, kalau kita lihat dari ekonomi ini, kadang-kadang itu semuanya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba bisa langsung anjlok. Nah, kalau kita lihat 98, tahun 96 itu pertumbuhan ekonomi masih 7%. Ya, 97 sampai dengan Juni masih bagus. Dan 97 pun kalau kita lihat setahun itu masih bertumbuh 4,5%. Gitu. Tapi tiba-tiba bisa anjlok. Anjlok di 98. Anjlok di 97 sudah mulai gitu. Dan kalau kita lihat juga krisis global 2007-2008, tiba-tiba 2006 masih baik semua gitu. Dan ada yang mengatakan bahwa ekonomi ini sudah ada sedikit masalah dan bisa akan terjadi masalah besar, dan banyak orang tidak percaya, tentu aja dipikir semua ekonomi masih ekonomi Amerika masih sangat solid. Tapi tiba-tiba 2007 crash. Nah, sekarang bagaimana ekonomi kita? Ekonomi kita ini kalau saya menggambarkannya, sebetulnya sudah lama terseok-seok. Sudah lama terseok-seok. Terseok-seok. Jadi sudah tidak sehat lah, sudah tidak sehat. Sejak lumayan lama, sejak hampir 2014 lah. 2014. Ya, jadi makanya kita tidak melihat bahwa apakah ini pemerintahan yang sekarang atau tidak. Nah, kita ngelihat kalau dari tren dari 2004 atau tahun 2000, itu peaknya sampai dengan 2011-2012. Peaknya di 2000. Peaknya di situ. Terus ekonomi kita turun terus. Slow down di 2014. Nah, contohnya adalah misalnya kita punya ekspor. Ekspor kita peaknya 2011 itu adalah sekitar 203 miliar. 203 miliar dolar. Lalu pada tahun 2016 itu hanya 145 miliar US dollar. Dari 203 menjadi 145. 25%. 25%. Jadi 50 miliar turun gitu. 25% lebih. Nah, jadi memang sudah menunjukkan ada tanda-tanda melemah. Itu di akhir 2012-2013 ya. Nah, kita ada harapan dengan pemerintahan Jokowi, tetapi sayangnya bahwa itu tidak recovery, tidak ada. Bahkan kalau kita lihat ekonomi kita semakin rentan, semakin rapuh. Nah, jadi kalau kita pakai grafiknya sejak 2014 itu decline, turun terus. Iya, turun terus gitu. Nah, turunnya nanti kita lihat ada beberapa variabel lah ya yang kita bisa soroti kenapa turun begitu gitu. Pertama adalah kenapa bahwa ekonomi 2015 sampai ini adalah tidak mampu untuk mengangkat ekonomi Indonesia. Pertama adalah kalau saya lihat kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi
ini lebih banyak mengandalkan infrastruktur dan pertambangan. Oke. Di dalam economic development ya. Oke. Dalam pengembangan ekonominya lebih banyak itu. Oke, jadi economic development-nya pertambangan dan infrastruktur ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi industrinya itu tidak terlalu berkembang. Nah, itu juga menunjukkan bahwa di mana kita punya ekspor juga masih turun terus. Oke. Ekspor kita bisa naik tahun ini, mungkin naik cukup tinggi, itu karena harga komoditas naik. Jadi ekonomi kita ini masih tergantung dari komoditas, ya khususnya batu bara, sawit, karet. Oke. Nah, kalau kita lihat bukan produk industri ya? Bukan produk industri, ekstraktif gitu, ekstraktif. Nah, kalau infrastruktur sendiri, kita lihat ini kan non ekspor. Jadi kita bikin nggak bisa kita ekspor kan hasilnya. Kita pakai konsumsi domestik gitu kan. Nah itu. Tapi ya memang penting dalam arti infrastruktur itu adalah suatu precondition kalau yang bagus. Di dalam ekonomi adalah precondition supaya kita punya logistik bagus gitu. Tetapi apa yang dikerjakan adalah bukannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau industri, tetapi jalan-jalan yang infrastruktur seperti jalan raya, tetapi kalau tol pun itu dibangun oleh BUMN. Nah, jadi di sini adalah tidak mendukung kegiatan industri. Ya, cuma mobilitas dari manusia saja jalan tol. Gitu. Ya, ada sedikit itu, tapi memberikan mobilitas logistik, tetapi itu tidak begitu banyak. Nah, kalau kita lihat terus kemudian adalah infrastruktur seperti apa, bandara ya, pelabuhan gitu. Nah, kita lihat di sini mobilitas orang dan sebagainya juga tidak ada. Pemilihannya juga sangat jauh sekali, dan kita tahu hasilnya sekarang ini adalah banyak yang mangkrak. Banyak yang mungkin mangkrak enggak ya, sudah selesai. Tapi tidak ada. Tidak punya aktivitas ekonomi yang katakanlah signifikan ya, yang diharapkan itu. Definisi mangkrak ini kan ada dua, Bung Refli. Satu adalah apa yang dia tidak selesai. Dan kedua selesai tidak dipakai. Kan? Jadi itu mangkrak juga ya. Itu mangkrak juga. Kan? Jadi sobat daerah sekalian, kita harus sepakat ya definisi mangkrak itu biar kita nggak diserang, Prof ya. Nanti apa bilang mangkrak, Kertajati jadi, Kuala Tanjung jadi, kemudian yang Kulon Progo jadi. Tapi walaupun jadi bengkel pesawat, bukan jadi lapangan terbang gitu. Ya itu ya. Jadi tetap bahwa pada situ tidak ada manfaat ekonomisnya. Gitu. Dan kedua adalah mengenai minerba. Ya, jadi pertambangan, nikel, apa segala itu semuanya digalakkan gitu. Nah ini yang diuntungkan ini adalah segelintir orang. Ya, jadi itu bukan untuk masyarakat umum lah. Ya, apalagi kalau di sini adalah investasi asing gitu. Nah, yang dimanfaatkan adalah mereka. Lalu harganya pun mungkin diatur juga gitu. Jadi manfaat di Indonesianya itu apa gitu. Nah, ini yang sulit kita lihat dari sudut manfaat ekonominya. Nah, pembangunan industrinya sendiri stagnan. Jadi saya ingin mendalami dua hal itu ya, Prof ya. Jadi infrastrukturnya itu yang diharapkan menunjang kegiatan ekonomi belum terjadi. Tidak maksimal. Bahkan mangkrak ya. Kemudian di mineral dan batu bara itu sebenarnya hanya dinikmati konglomerat segelintir orang atau asing bahkan yang tidak ke masyarakat. Jadi mereka mengantongi uang dari minerba itu jangan-jangan ditaruh di tempat lain lagi. Jadi itu ya, jadi dampak multiplier efek ekonominya nggak terjadi dengan dua strategi sangat minim. Bisa diteruskan. Terus kalau kita mau tambahkan lagi itu akhir-akhir ini saya juga melihat bahwa pertambangan minerba ini justru melangkahi kedaulatan daerah gitu kan. Daerah cuman ya diambil ekstraktifnya aja, tetapi manfaatnya juga tidak ke daerah gitu. Malah akan terjadi bencana alam yang menyusahkan daerah gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan mestinya ke manfaatnya gimana. Seperti kita tahu bahwa dulu pada tahun 50-an ya, itu kan terjadi pemberontakan karena
Ya, soal ketimpangan ya. Ketimpangan gitu kan. Keadilan. Nah, itu dia. PRRI Permesta. PRRI Permesta. Nah, kan itu jangan sampai terjadi lagi seperti begitu gitu. Makanya ini harus adil kepada daerah. Jangan daerah itu hanya ditinggalkan dengan bencana-bencana saja gitu setelah ekstraktifnya diambil gitu. Nah, itu kita ingatkan terus gitu ya pada itu. Tapi yang jelas begini, kalau soal untuk daerah itu Prof ya, kita tahu bahwa kadang-kadang kan pertambangan seperti Newmont gitu ya, kita sebutkan saja, kemudian Freeport, itu kan ada hak bagi pemerintahan lokal untuk memiliki saham. Saya tidak tahu kalau Freeport, waktu itu Newmont kan ada isu divestasi, tapi yang saya pikirkan dari mana dia duitnya untuk membayar triliunan divestasi itu. Akhirnya kan yang terjadi gandeng swasta nasional yang juga pinjam uang dari luar negeri. Ini kan kalau kita mau mendalaminya lagi, kalau kita divestasi dan mereka harus bayar dengan yang namanya valuasi, itu kan sama juga kita membeli apa yang ada di kandungan bumi milik Indonesia itu sesuai dengan harga pasar gitu. Artinya ini sudah melanggar pasal 33. Dalam arti bahwa yang diberikan konsesi menjual harga itu berikut deposit yang di dalamnya, berarti itu kan jadi milik mereka, bukan milik negara lagi gitu. Nah ini salah satu juga masalah. Jadi kalau itu sih ada kata-katanya sing bodoh tuh sopo. Soalnya banyak sekali dalam kasus Freeport misalnya kan, bangga sekali divestasi yang menyebabkan kita kontrol lebih dari 50% mayoritas. Tapi kan aneh juga kok kita beli saham Newmont. Tapi ini another story, nanti bisa ditindaklanjuti. Silakan, Prof. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat pembangunan industrinya itu tidak berjalan. Ya. Di sini juga kita lihat bahwa kita punya ekspor, bahkan sekarang kesusul sama Vietnam. Industri kita? Iya, ekspor kita. Ekspor ya. Jadi industri kita, bahwa kita tidak bangun sehingga ekspor juga stagnan. Karena ekspor kita mengandalkan hanya komoditas tadi, untuk meningkatnya gitu ya, untuk kenaikan harga. Tetapi kalau secara volume kita itu jauh kalah sama Vietnam. Vietnam sekarang volumenya itu atau di dalam US dollar ekspornya tahun 2020 itu sudah 288 miliar. 288. Kita 288. Kita tahun lalu 182. Bedanya 100 miliar. Sekurang 2. Ya. Oh enggak, Ding. Ke 106. Kan dia tadi 288. Kita 182. Kita 182. 206 bedanya. Kurang lebih segitu. Dan mereka mengandalkan apa sebagai primadonanya? Iya, mereka semuanya. Jadi mereka ada industri juga di situ. Jadi banyak sekali mereka memang mengembangkan industrinya. Ya, sehingga kalau kita lihat juga, dan mereka itu mempunyai suatu industri yang finished goods. Ya, jadi value tinggi. Sehingga mereka pun pasarnya ekspor ke Eropa, ke Amerika gitu. Kalau kita yang ekspor ke Amerika kan hanya sedikit saja. Kan kebanyakan ekstraktif saja. Dan kita ini selalu gitu. Kalau China lagi bagus, kita maunya supply ke China. Jepang masih bagus, kita ke Jepang gitu kan. Kita itu di tengah terus gitu, nggak pernah ada. Kemarin ada yang bilang katanya gitu. Orang Eropa apa yang bilang? Apa ini karena pekerjaan buzzer ya? Katanya Presiden Jokowi sudah bisa membalikkan dengan Uni Eropa. Sekarang di Uni Eropa lebih banyak kita ekspor dibandingkan impor katanya. Kalau kita lihat ya, kita ekspornya kan sekarang ini kan kebanyakan komoditis ya. Nah mungkin sekarang itu lebih banyak karena harganya meningkat gitu. Nah, otomatis tapi sesungguhnya human skillnya nggak meningkat ya. Kalau gitu tanya aja sekarang produknya apa kan gitu. Kalau cuma jual batu bara, jual sawit, jual karet, semua orang bisa kan? Jadi harga batu bara itu kan, harga sawit itu kan sekarang ini sudah berapa? 12 tahun tertinggi di 12 tahun selama 12 tahun terakhir ini. Jadi harganya tinggi sekali. Tadi 288 Vietnam. Sementara kita peaknya tadi berapa? 203. Iya. Peaknya kita. Berarti dalam kondisi peak saja 2011 tadi kan ya. Kita belum bisa menyaingi angka Vietnam saat ini berarti. Belum. Jadi begini, kita ini ketinggalan. Jadi kendati pun kita tidak lagi sulit, ketika peak pun kita masih kalah ya. Jadi Vietnam itu selalu sebelumnya di bawah kita sampai dengan 2015. Ya, 2015 ke 2016 dia itu mulai melewati kita. Ekspor kita stagnan,
tapi Vietnam terus naik terus. Declining atau stagnan? Declining dari 2011 tadi kan declining kan. Terus ada naik sedikit di 2017-2018. Lalu stagnan. Lalu kemudian 2019 turun lagi. Turun lagi. 2020 turun. Tambah turun juga. Ini ada kenaikan sedikit pasti dibandingkan 2020. Iya. Oke. Dibandingkan 2020 sekarang kita ada. Nah, jadi kalau kita lihat dari kita bilang aja lah 4 negara ya. Jadi kita dengan Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Jangan bilang Singapura lah. Singapura udah jauh lebih tinggi. Walaupun small country small country tapi high profit. Jadi dia itu bisa 3 kali kita ekspornya. Nah, dengan 4 ini, kita ini adalah ekspor yang terendah. Bangsa yang terbesar, jumlah penduduk yang terbesar, tapi ekspor kita yang terendah. Jadi ekspor kita tadi 182 ya pada tahun lalu ya. Kalau kita lihat Malaysia, 207 miliar. 207? Iya. Padahal Malaysia gonjang-ganjing politiknya kan? Ya. Nah, kalau kita lihat Thailand itu 258 miliar. 258. Gonjang-ganjing juga negaranya kan, pergantian kekuasaan juga. Nah, sebelumnya itu 2019 Thailand itu 320 miliar lebih. Jadi memang dia COVID ini dia turun. Tapi turun masih 258. Dan itu di apa, Malaysia dan Thailand itu apa andalan mereka? Ada end good gitu. Iya, mereka itu banyak juga end goodnya. Ya. Jadi kalau Thailand itu kan kita lihat bahwa dia otomotif juga terbesar. Dia menjadi sentra produksi otomotif. Karena karena otomotif dari Jepang buatnya di situ ya. Nah, dari Jepang lalu diekspor lagi. Lalu kemudian dari Jerman. Ya, kalau kita lihat mobil-mobil mewahnya Jerman, Mercedes, BMW itu kebanyakan di Thailand. I see. Produksinya. Kita yang kecil-kecil aja di sini dapatnya. Oke. Nah, jadi dia banyak gitu. Jadi Thailand itu juga hard disk ya, electronicsnya dan sebagainya itu berkembang sekali gitu. Otomotif sama elektronik ya. Jadi 258 sekarang dia turun. Dia 258. Dan itu kita belum pernah. Peaknya kita aja belum pernah. Belum pernah. Iya. Peaknya kita 2011. 2011 itu cuma 203 miliar. Oke. Lalu Vietnam yang sekarang jagoan. Vietnam sekarang jagoan, dia yang tertinggi sekarang, dia dengan 288 miliar. 2020. Dan dia akan naik terus gitu. Jadi memang kita ini ketinggalan. Vietnam ini GDP per kapitanya, PDB per kapita, pendapatan per kapita mereka kan itu sangat rendah dibandingkan kita. Tapi kemampuan ekspornya luar biasa gitu. Dan ini yang menyedihkan, Bung Refli, bahwa negara yang pendapatan per kapitanya jauh di bawah kita, mereka itu pada tahun 2019 itu sekitar 2.700 dolar per kapita. Ya. Kita berapa? Kita itu 4.100 sekian, tetapi kemudian kita turun karena COVID. Tapi kita bicara 2019 ya. 2019 masih 4.000-an. Berapa ya kalau 4.000-an itu? 4.000-an itu ya sekitar 56 juta. 56 juta. Iya. Dengan 14.000. Berarti per bulan? Itu per tahun ya? Iya, per bulannya berapa kira-kira? Per bulannya kira-kira di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Ya. Karena kita disparitasnya tinggi banget sih soalnya. Nah, itu kesenjangan sosial kita. Ada orang yang dapatnya itu ada yang cuma 100.000, 200.000 per bulan ya kan? Nah, jadi kita itu kalau kita lihat rakyat miskin di Vietnam itu jauh lebih rendah dari kita. Bukan dalam jumlah saja ya, tapi dalam relatif ya. Relatif terhadap penduduk, jumlah penduduk, populasi gitu. Jadi dia itu sangat sedikit sekali. Karena disparitas tidak terlalu jomplang kayak kita kan. Artinya ya kesenjangan sosialnya adalah disparitasnya sangat rendah dibandingkan kita. Gitu. Ya kita kan keakumulasi, tapi satu dapat 100.000, di sini ₹1 digabung jadi 101. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat Vietnam itu adalah kalau dengan $3,2. Kalau kita bicara internasional, garis kemiskinan internasional, maka kita melihatnya adalah apa yang benchmark dari Bank Indonesia. Kita nggak bisa pakai data BPS lagi. Ya. Nah, itu adalah rakyat miskinnya $3,2 per kapita per hari.
Ya. $3,2 tuh per hari ya? Per hari. Per hari ya. Oke. Nah, tapi kursnya adalah bukan 14.000, kursnya adalah kurs daya beli disparitas lebih rendah dari itu, sekitar 7.000 lah kalau di Indonesia kalau kita lihat. 7.000 berarti 21.000 aja, sekitar 21.000 per hari per orang. Nah, rakyat miskin kita itu sekitar 20% lebih. Oke. 20% lebih. Makanya dibilang 40-an juta gitu ya? Hampir 70 juta kalau kita lihat. Oh, 70 juta. Kita itu 21,5%. Oke. Ya. Itu rakyat miskin kita? Iya. Vietnam cuma 6,6%. Jauh sekali. Padahal waktu kita bicara di tahun sebelumnya itu tahun 2000, awal 2000, ya. Vietnam itu lebih tinggi dari kita secara persentase. Memang lebih fair kalau kita membandingkan dengan Vietnam karena secara jumlah penduduknya juga ratusan juta juga dia kan? 90 juta. 90. Ya. Oke. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam karena Vietnam itu kan negara yang baru tumbuh. Pembangunan ekonominya dimulai tahun 86. Iya. Jadi dulu kita anggap miskin, tetapi sekarang kita untuk banyak hal dia itu sudah melewati kita gitu. Termasuk di olahraga. Dulu kan kalau SEA Games kan anak bawang aja dia. Kalau olahraga tuh banyak yang bilang ya negara komunis ya pasti jago-jago lah ya. Tapi dulu kan dia belum apa-apa. Belum apa-apa. Iya. Tapi sekarang jago sekali dia. Jago. Jago. Oke. Nah kalau kita bandingkan Thailand, kita lebih miris lagi. Thailand itu dengan garis kemiskinan tadi itu cuma 0,5%. Oke. Ya. Vietnam 6,6%, kita itu 21,5%. Jadi di ASEAN ini, di ASEAN 7 lah ya, artinya di luar Myanmar, Laos gitu, itu kita ini sudah yang terburuk. Yang termiskin jadinya. Termiskin, paling banyak. Terkaya pasti Singapura. Kalau kita bandingkan dengan yang ada lagi satu benchmark, yaitu $5,5. Itu sebetulnya untuk negara yang pendapatan menengah atas. Iya, kan kita ngaku sudah menengah kita kan? Nah, kita menengah atas, menengah bawah. Jadi yang sekitar 4.000 tadi itu ada di border. Iya, border. Di border. Nah, kita begitu COVID turun, kita turun kelas lagi menjadi menengah bawah. Nah, kalau kita menengah atas, itu rakyat miskin kita pada tahun 2019 itu 52,8%. Jadi ketika kita turun kelas jadi menengah bawah ini malah berkah bagi pemerintah secara statistik. Karena rakyat miskinnya 20% tadi ya. Oke. Persoalannya di mana? Apakah salah strategi ekonominya atau gimana? Tadi kan kita bicara ekspor sebagai salah satu indikator dan angka kemiskinan ya. Kita bergerak dulu dah, indikator lain dulu. Indikator lain coba. Nah, jadi kita lihat kalau kita bicara mengenai pembangunan ekonomi kita ini gagal untuk meningkatkan industri. Ya, dampaknya ke perdagangan internasional dan sebagainya kita itu tidak bisa nguber. Itu dampaknya nanti banyak lagi. Dampaknya terhadap rupiah, terhadap apa nanti kita bicarakan. Terus yang kedua adalah mungkin keuangan negara. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu kan seyogianya bahwa penerimaan negara dari pajak juga naik. Tetapi sekarang naiknya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga rasio penerimaan pajak terhadap PDB itu turun terus. Nah, kalau kita lihat itu peaknya kita pernah 13,3% pada tahun 2008. Sekarang ini cuma 8,2%. Jadi pendapatan negara pajak pajak terhadap PDB sekarang cuma 8,2%. Jadi sangat rendah. Sudah kalau di bawah 10% udah sangat rendah sekali gitu. Vietnam aja sekitar 17%, bayangin. Yang ideal berapa persen? Kalau negara-negara berkembang itu diharapkan sekitar 20%. Negara berkembang. Kalau negara seperti Eropa itu mereka Barat, itu bisa 30% lebih. 30% lebih. 30%. Skandinavia gitu-gitu ya. 30% lebih. Nah, itu salah satu kenapa kita rendah. Jadi kita tidak bisa menanggulangi kemiskinan. Jadi artinya kebijakan fiskal untuk
menanggulangi kemiskinan itu terbatas. Oke. Nah, jadi dia lebih banyak untuk operasional. Apalagi dengan kebijakan pemerintah dengan infrastruktur, malah semuanya digenjot ke infrastruktur gitu kan, duitnya, bukan ke manusia. Artinya apa? Subsidi dihilangkan. Oke. Ya, subsidi minyak bakar dihilangkan. Boro-boro subsidi infrastruktur aja ngutang terus ya. Nah, itu dibiayai dari utang. Kayak itu nanti kita ada datanya lagi untuk ke situ. Jadi kita lihat keuangan negara ini semakin rapuh kalau saya bilangnya. Artinya penerimaannya kan tadi rasionya turun terus. Iya. Mau tidak mau karena dia ini yang turun utang. Rasio ya, angka absolutnya angka absolutnya masih naik. Okay. Iya. Tapi kan rasio ini yang memegang peranan karena sewaktu kita belanja negara juga dilihatnya dari rasio juga gitu. Makanya belanja negara juga naik terus. Iya, nggak mungkin turun kan? Nah, nggak mungkin turun. Stuck dia jadinya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, jadi utang secara nominal itu naik terus drastis. Oke. Jadi utangnya naik, bukannya hanya angka nominalnya, tetapi terhadap PDB juga naik. Oke, sampai berapa persen sekarang? Nah, sekarang ini sudah 40%. Padahal 30% yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan 60. Oh, 60%. 60. Okay. Nah, sebetulnya juga itu rancu ya, kenapa 60 diperbolehkan dan sebagainya. PDB kita berapa sekarang? Yang tercatat terakhir tahun 2020? Secara nominal 15.800. 15.800. Iya. Triliun. 15.800 triliun. Oke, PDB kita. Ya, itu 2019 ya, 15.800. Oh, itu 2019. Ya? Dan di situ ada turun lagi sekitar berapa? 8% mungkin ya pada saat itu ya. Oke. Ya. Jadi 2020 belum, angkanya belum ada. 2020 ada gitu. Berapa? Tapi saya agak lupa gitu. Oke. Ya, sekitar 15.000 lebih sedikit. APBN kita berapa sekarang? APBN kita 2020 kan 2.700. 2.700 ya. Realisasinya 2.500, di bawah 2.600, 2.590-an gitu. Tapi budget untuk 2021 itu 2.750 triliun. Dan penerimaan? Penerimaannya itu defisit sekitar 1.000 triliun. Jadi penerimaannya itu sekitar 1.700. Jadi 1.000 triliun itulah yang kita cari kemana-mana ya? Yang kita mesti cari kemana-mana itu. Oke. Dan 2019 sudah 1.000 triliun, 1.006 triliun sudah gitu. Jadi PDB itu produk domestik bruto itu adalah sebuah gimana cara mendefinisikannya? PDB itu sebetulnya hasil produksi dari dalam negeri. Ya. Baik itu swasta maupun pemerintah semuanya. Seluruh negara itu. Dari dari PMA juga ya, perusahaan asing juga gitu. Disitulah skill kegiatan ekonomi kita. Aktivitas ekonomi kita. Ya. Jadi di 15.000 triliun. Iya. Tapi itu kan aktivitas ekonomi seluruhnya. Tapi APBN sendiri cuma 2.700. Cuma 2.700. Nah, kalau PDB di negara ASEAN yang paling gede selain Singapura siapa? Yang kedua Thailand ya. Iya. Secara itu Singapura ya. Singapura tentu saja. Terus begitu Malaysia dan Thailand. Malaysia berapa? Malaysia saya lupa angkanya. Nah, PDB kita dibandingkan negara ASEAN kita terbesar karena kita punya penduduk ya. Ya, secara kita punya penduduk besar. G20 itu dari PDB. G20 itu awalnya, sekarang ini kalau kita lihat dari PDB, tapi awalnya Indonesia masuk G20 1999 itu tidak dari PDB. Tapi dilihat dari representasi dari setiap benua sebetulnya. Karena kita termasuk benua yang penduduknya banyak. Itu dimasukkan. Gitu. Jadi kalau kita lihat juga di Amerika Selatan, Latin gitu, Brasil masuk gitu kan, dan Argentina gitu. Nah, jadi kita lihat dan Meksiko untuk Amerika Utara, kecuali itu Amerika, Kanada, Meksiko juga masuk. Makanya kita lihat South Africa juga masuk kan, karena kontinen di Afrika yang gitu. terbesar dia. Yang terbesar dia gitu. Oke, silakan, Prof.
Jadi kalau kita lihat adalah ini kan defisitnya jadi membengkak karena kita punya itu turun, defisit kita membengkak, lalu utang kita secara nominal membesar dan secara rasio terhadap PDB juga membesar. Dari 13,3%. Itu baru utang negara, belum utang swasta kan? Itu baru utang negara, gitu. Okay. Itu baru utang negara. Yeah. Nah, kalau kita lihat di sini yang masalahnya keuangan negara tambah rapuh adalah karena utang ini kan harus ada beban. Ya. Beban bunga. Beban bunga, oke. Beban bunganya sudah sedemikian besar, itu mencapai 2% dari PDB. Berapa itu angkanya? Nah, jadi pada saat itu kalau PDB-nya 15.000, kalau kita lihat 2019 itu kita punya pembayaran bunga 357 triliun. 357 triliun beban bunga untuk utang negara. Iya. Dan masuk APBN. Masuk APBN. Masuk APBN. Jadi kalau APBN-nya 2.700, ya. 357 hanya untuk bayar beban bunga doang. Beban bunga saja. Berapa persen itu dari APBN? Nah, jadi yang menarik adalah dari penerimaan bunga, dari penerimaan pajak. Dari penerimaan pajak itu kan cuma 1.400. Oh, pajak 1.400. 1.400, kita 1.400, sisanya PNBP. Iya. Ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu kan totalnya 1.700. Yang 2.700 kan belanja. Iya. Nah, dari yang 1.700 itu 350-nya adalah harus bayar bunga. Dan ini semakin besar. Sebetulnya keuangan negara kita itu. Jadi ini sobat era sekalian, mungkin ada juga yang puyeng angkanya. Jadi intinya APBN kita 2.700. APBN total 2.700. Tahun berapa itu? Yang sekarang. 2021. 2021. Kemudian penerimaan negara cuma 1.700. Ya. 1.000 kita harus cari dari mana tambalannya, utang ya. Utang. Tapi jangan lupa dari 1.700 penghasilan penerimaan kita, pajaknya 1.400, penerimaan negara bukan pajaknya sekitar 300. Tapi jangan lupa 358 itu hanya untuk bayar bunga utang. Bayangkan kan, kalau kita bayar bunga utang, berarti pendapatan kita murni itu 1.300 jutaan saja. 1.300 triliun aja. Iya, yang bisa dibelanjakan. Tanpa utang. Mati kita. Besar pasak dari tiang. Oke, silakan lanjutkan. Nah, jadi di situ kan kita harus menambah utang terus. Nah, jadi apalagi pandemi. Pandemi itu membuat yang tadi utang itu semakin membesar. Sebetulnya negara ini sudah tidak kuat. Keuangan negara sebenarnya sudah tidak kuat. Oleh karena itu, pertama, diberdayakan Bank Indonesia. Bank Indonesia, kita istilahnya adalah burden sharing. Burden sharing ya. Burden sharing itu artinya ya Anda beli, kasih keringanan bunga lah. Gitu. Banyak yang mengatakannya sebagai cetak uang. Asik. Karena belinya di pasar primer, yang sebetulnya tidak diperbolehkan secara undang-undang. Aturan. Gitu. Dan melanggar undang-undang independensi undang-undang dasar. Karena ini langsung intervensi dari fiskal karena membiayai fiskal. Inilah yang terjadi sewaktu zaman Bung Karno tahun 60-an, di mana bahwa Bank Indonesia membiayai defisit. Lalu terjadilah bahwa pencetakan uang terlalu besar, maka gunting duit sampai terakhir adalah gunting duit karena dari inflasinya besar ke 1 rupiah. Zaman Pak Harto. Tapi kita belum mengarah ke sana. Mudah-mudahan jangan. Kalau enggak, siap-siap kita beli barang aja ya, daripada uang kita yang tadinya 1 juta tinggal 1.000. Silakan. Nah, jadi di situ adalah bahwa yang kita perlu utang ini ada 2 hal. Pertama adalah dari utang dalam negeri, dan kedua adalah dari utang luar negeri. Nah, itu proporsinya utang kita berapa sekarang? 6.000 utang negara. Utang negara secara terakhir 6.700. 6.700. Proporsi luar dan dalamnya? Sekarang ini agak mungkin
luarnya itu agak turun karena ada pendanaan dari Bank Indonesia banyak ya. Oke. Mungkin saya perkirakan mungkin di bawah 50 sekarang. Oke. Kalau sebelum itu 2019 orang beli surat-surat utang negara itu ya. Iya. Kalau 2019 itu 60% dipegang asing. Oke. Ya, tapi karena sewaktu kita defisit 1.000 triliun, Bank Indonesia aja mungkin membeli 600 triliun gitu. 600 Jadi triliun. porsinya udah banyak sekali gitu. Oke. Jadi pemerintah mengeluarkan SUN ya, surat utang negara itu Surat utang yang negara. dibeli oleh BI. Iya. Di pasar primer. Di pasar primer. Ada di pasar primer, ada di pasar sekunder. Tapi yang banyak yang tadi burden sharing di pasar primer. Harusnya nggak boleh ya. Harusnya nggak boleh. Oke. Nah, tapi kita lihat itu. Jadi sobat Eros sekalian, ini orang hukum tata negara ya, nggak paham-paham banget juga ekonomi, tapi berusaha paham. Oke, silakan. Nah, disitulah bahwa sekarang Bank Indonesia itu diminta untuk membantu 3 tahun. Dalam 3 tahun ya. Nah, itu berdasarkan Perpu itu kan. Sejak 2020 sampai 2022. Oke. Untuk mengantisipasi itu supaya Bank Indonesia tidak membiayai terus, tapi keuangan negara ini sangat rapuh. Lalu dinaikkanlah pajak-pajak ini. Oke. Jadi kalau dinaikkan dan dibuat pajak baru. Dibuat pajak baru. Iya. Iya, dinaikkan satu dari itu dari PPN ya, 10 menjadi 11%, dan pajak barunya adalah pengenaan pajak yang tadinya tidak kena PPN sembako, itu sekarang dikenakan PPN. Jadi sembako tambah mahal jadinya. Buat masyarakat akhirnya tambah mahal. Jadi dia menjumbang lagi ke negara. Nah, di lain pihak bahwa negara memberikan insentif. Banyak insentif kepada korporasi untuk insentif-insentif yang menstimulus biar dia gerak lagi. Ada investasi. Tapi ternyata investasinya tidak berjalan. Mungkin stimulusnya berjalan. Jadi uang rayuannya sudah diambil, tapi investasinya nggak muncul. Belum muncul. Itu kan sama seperti kita minta uang sama orang kaya dengan uang. Kita pancing uang, dia biar keluar uang lebih banyak. Ternyata uang kita hilang, tapi dia nggak keluar juga. Dia nggak keluar juga. Oh nggak, bukan begitu. Kita traktir orang kaya, ya kan? Berharap dia investasi, tapi enggak. Nah, di situ. Jadi di mana bahwa sekarang proporsinya itu kan lebih banyak ditanggung oleh rakyat-rakyat yang golongan menengah bawah ya, dengan PPN. PPN yang paling besar adalah tentu saja secara persentase ya. Secara persentase kalau kita cuma ada 2 juta untuk food 50%, ya berarti kita menanggung lebih banyak gitu. Bagi orang kaya yang pendapatannya 1 miliar, 10 miliar, food cuma 0, sekian persen gitu. Karena walaupun kaya makannya tetap sama. Makannya sama. Malah lebih takut makan banyak. Itu pertama. Yang kedua adalah pajak rokok. Itu dari 2015 naik setiap tahun. Sekarang pajak rokok ini cukai rokok. Ini sekarang nilainya itu jauh lebih besar dari penerimaan SDA. Menarik kan? Jadi siapa yang perokok? Perokok kebanyakan adalah kelompok menengah ke bawah. Jadi dengan alasan bahwa kalau kita menaikkan cukai, lalu kita mengurangi perokok. Ternyata tidak. Itu tidak. Dari zaman kapan itu tidak. Walaupun diancam kanker dan lain sebagainya, tetap perokok. Tetap saja. Karena apa? Karena di dalam ekonomi itu dikenal yang namanya inferior goods. Goods. Barang inferior. Artinya mereka itu mengurangi rokok kalau pendapatannya lebih tinggi. Semakin orang pendapatannya semakin tinggi, semakin sadar untuk tidak merokok. Dan dia lebih mengkonsumsi hal-hal yang sehat. Tapi makin dia merana, itulah pelariannya. Itu pelariannya. Karena dia tidak bisa membeli barang-barang yang lainnya. Yang mahal-mahal gitu kan. Pelariannya itu merokok. Jadi tidak mungkin bisa dikurangin gitu. Rokok sama kopi. Kalau dia mau kurangin, justru dia harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menarik ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi beban utang kita itu akhirnya membebani masyarakat golongan menengah bawah lebih banyak ya, dari cukai dan dari yang konsumsi food, ya. Dan mereka itu yang korporasi mendapatkan insentif, bahkan
undang-undang yang baru itu memberikan tax amnesty lagi. Oke, yang undang-undang pajak ini ya? Iya, Tax amnesty 2 ya? Tax amnesty 2. Oke. Dan itu confirm karena sudah masuk dalam undang-undang ya? Sudah disahkan toh? Iya. Sudah disahkan. Ya. Tambah senang mereka. Artinya mereka dapat pengampunan pajak lagi ya? Iya. Okay. Nah sekarang itu kenapa gitu? Kenapa kok bisa diberikan begini? Diselipkan gitu ya? Undang-undang ini kan biasa selap-selip itu. Nah itu dia. Dulu undang-undang Omnibus Law juga menyelipkan soal minerba kan? Iya. Tapi karena ini lama, minerbanya yang dipercepat. Nah saya ngelihatnya gini, ini menarik Bung Refli. Jadi kalau kita lihat bahwa kenapa itu diselipkan. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama temen, sama kawan. Dia bilang, ini pandemi ini kan banyak sekali uangnya uang abu-abu semua. Oke. Ya. Kita nggak tahu nih uang ini 1.000 triliun defisit ini kemana gitu. BPK aja mengatakan ada 147 triliun yang selisih secara resmi itu ya. 147 triliun selisih. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan yang diaudit itu adalah tidak sama 147 triliun. Oke, selisihnya ya. Iya. Nah ini menarik. Kemana itu? Terus yang kedua adalah kita lihat bahwa di sini juga ada uang-uang yang tergeser dengan misalkan tes PCR yang baru-baru ini lagi heboh ya. Itu kan katanya kemahalan. Itu katanya ada yang bilang ratusan miliar, ada yang bilang triliun, ada yang bilang puluhan triliun gitu. Yeah. Nah itulah mungkin BPK ICW bilang 10 triliun. 10 triliun. Yeah. Hitungan saya adalah kalau itu 14 juta yang sudah dites PCR menurut our World in Data, kalau kemahalannya 700.000 ya karena selisih dari awal. Ini sampai dengan 15 Agustus nih sebelum harga turun nih 14 juta. Kalau selisihnya 700.000, anggap semuanya lebih banyak tes PCR, itu adalah 10,5 triliun. Oh enggak salah juga ICW kan? Kurang lebih, atau saya nggak salah. Oke. Atau jangan-jangan dari Prof. Antoni itu ICW ngambil. Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini sekarang. Ini 10 triliun itu adalah untung yang beredar ya, untung apa istilahnya? Iya, selisih harga. Selisih harga ya. Abnormal. Kalau saya bilang harga abnormal ini ya. Jadi padahal di luar 700.000 tuh mereka udah ambil untung. Ini untung abnormalnya ini. Untuk abnormalnya. Itu makanya ini kan semua orang jadi mengira-ngira. Nah kita mendesak sebetulnya DPR kan harusnya memanggil. Ini kan lagi pandemi, lagi masa ini kenapa rakyat dibebani? Itu pertama. Atau mungkin juga ada kerugian negara karena yang melakukan tes ini kan negara. Nah negara yang menanggung kalau dia ada yang 3T tadi ya. Kalau begitu ada orang COVID dia harus manggil semuanya itu 3T. Saya 2 kali digitukan. Iya kan. Nah jadi itu kan menarik. Sekarang berapa negara yang bayar? Nah jadi di situ DPR harusnya adalah mendorong membuka kepada perusahaan terkait untuk berapa biaya sebenarnya. Dan itulah maksudnya undang-undang Perpu kemarin kan? Biar nggak dikutak-atik karena bukan kerugian negara katanya. Berapapun yang keluar bukan kerugian negara. Nah sekarang kan yang menarik kan kekebalan imunitas hukum itu kan sudah dicabut oleh MK sedikit. Jadi yang tadinya hilang sama sekali tidak boleh diusut, tetapi ditambahkan sepanjang dilakukan dengan iktikat baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi ini Prof, saya ada pendapat itu jangan sampai kita keliru juga. Karena kalau misalnya kita bicara iktikat baik dan peraturan perundang-undangan, kita jangan lupa itu kumulatif. Jadi walaupun ada iktikat baik tapi melanggar undang-undang itu juga bisa diusut. Atau sebaliknya tidak ada iktikat baik walaupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap bisa diusut juga. Jadi jangan sampai putusan MK itu dilemahkan karena saya lihat salah seorang menteri koordinator yang juga mantan ketua MK seolah-olah melemahkan putusan MK itu. Nggak bisa diadukan ke pengadilan loh. Nggak bisa, tetap saja bisa digugat secara pidana bisa, perdata bisa, kemudian keputusannya bisa dipetunkan, cuman masalahnya kekuasaan dia lagi yang pegang. Tapi tidak masalah. Yang penting kan rakyat sudah harus
harus menjalankan dulu apa tugas-tugasnya gitu kan. Nah, yang penting punya haknya tidak dibunuh gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa di sini menarik bahwa apakah undang-undang tax amnesty jilid 2 itu juga untuk memfasilitasi ini nih. Uang-uang yang grey ini nih. Jadi ada pertambahan kekayaan yang luar biasa. Yang barangkali kalau mau dijelaskannya agak bingung. Ya sudahlah tax amnesty kan. Dia tidak mau bayar pajak juga kan. Dengan selisih begitu. Kalau dia bayar pajak kan mungkin 30% juga. Pajak korporasi lah 22% gitu. Mungkin sekarang ini ada yang namanya transfer pricing. Nah ini yang harus diselidiki semua gitu. DPR harus menyelidiki. Transfer pricing misalkan kalau dia beli dari Singapura, wah udah pasti itu transfer pricing lah. Ya, mestinya kan dari langsung gitu. Tapi kalau dari perantara itu, nah mudah-mudahan itu tidak ada gitu kan. Mudah-mudahan setidak-tidaknya profit itu ada di Indonesia, setidak-tidaknya gitu kan. Kalau dia sampai udah ada profit segitu, lalu kemudian transfer pricing, wah ini udah mungkin kalau di black darahnya udah bukan merah lagi gitu. Jadi dia mengalihkan keuntungan ke luar. Keluar gitu kan. Nah ini yang kita harapkan itu tidak terjadi. Makanya yang penting kan transparansi ini harus berjalan. Jadi supaya tidak menjadi spekulasi di masyarakat gitu. Nah inilah peran DPR harus menyelidiki ini. Ya, tapi persoalannya kan DPR sepertinya nggak ini ya. Maksudnya nggak punya nyali atau jangan-jangan terlibat nyali. Nggak punya terlibat nyali. Karena itu juga keluhan Presiden Jokowi kepada Fahri Hamzah, kok sekarang katanya oposisinya lemah ya, ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang politik oligarki ya, kalau dia terlibat juga gimana? Kalau kekuasaan itu saling mendapatkan keuntungan dari ini semua kan? Setidak-tidaknya bahwa transparansi ini harus berjalan. Jadi kalau ini tidak dilakukan, rakyat semakin tahu lagi bahwa ini dilakukan secara transparan, menyakiti rakyat. Nah itu yang penting kan. Rakyat kan harus transparan, disakiti kan gitu, harus melihat kan gitu. Nah soal proses nanti dulu, yang penting transparan nih, kamu disakiti loh. Supaya kita bisa tahu bahwa di mana benar-benar ada pejabat yang benar-benar membela rakyat gitu. Nah itu saya rasa proses yang sangat penting. Gitu. Jadi rakyat ini sudah disakiti dengan kenaikan cukai rokok, kemudian disakiti dengan sembako, PPN sembako, PPN, ya kan, food tadi, terus diskriminasi bahwa yang mereka diberikan tax amnesty, itu kan diskriminasi. Lalu kemudian juga dengan tes kesehatan ini, PCR, antigen dan lain sebagainya yang harus bayar ya. Dan pemaksaan plus uang negara yang harus dibayarkan lebih banyak untuk memberikan keuntungan kepada mereka tadi, keuntungan yang gila-gilaan katakanlah di luar harga ya kan. Ada yang bilang regen itu harganya cuma belasan ribu tapi kok bisa sampai pernah jutaan gitu. Jadi harga dasar barangkali cuma puluhan ribu kok bisa dijual sampai 1,5 juta 2 juta dulu kan, tergantung cepat enggaknya pelayanan kan gitu. Kalau nggak salah kan ada salah satu yang juru bicara mengatakan enggak lah, kita tidak mengambil untung kan gitu kan ya. Bahwa perusahaan ini nggak ngambil untung. Perusahaan ini tidak mengambil untung, ini adalah sosial dan sebagainya. Kalau tidak mengambil untung, buka saja pembukuannya. Kan jadi kita dorong ke situ. Jadi kita harus ada apa namanya kalau di dalam hukum pembuktian terbalik. Bukan pembuktian terbalik. Jadi kita harus asas praduga bersalah. Tidak bersalah kan? Oh ini praduga bersalah ya. Nah jadi kita harus gitu. Makanya kalau dia bilang begitu ya tolonglah ungkapkan. Nah itu yang kita mau mendorong DPR supaya begitu. Jadi kalau tolonglah ungkap itu asas pembuktian terbalik. Dia yang harus membuktikan memang ini nggak cari untung. Benar. Ya kan? Tadi menarik Prof. Antoni ya, tadi kita langsung ke PCR dan lain sebagainya. Tapi kita bicara tentang strategi pembangunan tadi ya. Kita tahu bahwa tadi kan mengandalkan ekspor, tapi ekspornya ekstraktif ya kan, bukan ekspor yang hasil industri apalagi end good ya kan. Lalu kita kalah nilai ekspor kita dibandingkan Malaysia, kemudian Thailand, Vietnam, ASEAN 7 lah. Nah
ini kan berarti kan sepertinya kita sudah salah strategi pembangunan dong berartinya. Benar. Nah, lalu Tepat. pertanyaannya adalah kalau kita mau balikkan kondisi ini semua dengan memperhitungkan 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, bisa apa enggak? Atau gini lah, mungkin skenario yang terbaik ya biar kita kan tidak terkesan ngeritik dibilang iri dengan pemerintahan Jokowi. Kok iri? Oh, bingung juga kita, irinya di mana? Justru kita prihatin ya kan. Itu kira-kira apa? What to do? Apa yang harus kita lakukan nih? Ya sekarang kalau kita lihat pembangunan ekonomi kan tadi kita udah bicarakan, ekonomi itu kan terdiri dari aktivitas industri kan, aktivitas usaha kan. Nah kita harus membenahi aktivitas usaha itu. Jadi kalau kita lihat bahwa kenapa kita itu ekspor kita kalah, ya karena ekspor kita kebanyakan mungkin adalah fokusnya kepada ekstraktif. Ya, itu yang paling mudah soalnya. Ya, itu yang paling mudah, nggak usah mikir lagi. Iya. Ya. Tinggal keduk aja, tinggal ini dan pasar sudah ada gitu. Selisihnya banyak gitu kan. Kalau kita yang lain, kalau kita mau bilang bisa nggak kita bikin sentra untuk otomotif menyaingi Thailand? Kita kalah. Bisa nggak kita menyaingi industri yang ada di Singapura? Kita tidak bisa juga. Nah, ini yang harus dikerjakan. Jadi competitive advantage-nya itu di mana negara ini gitu. Nah, dan ini yang tidak dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi kan? Tidak dikerjakan. Saya tidak melihat. Sejak 2014 sepertinya tidak ada strategi untuk industrialisasi itu ya. Sebetulnya saya lihat tidak ada kebijakan ekonomi yang mumpuni. Jadi ya tadi infrastruktur dan mineral. Tapi kalau kita ini mohon maaf ya mungkin pada pemerintahan juga, kalau kita lihat kan karakter itu kan dibawa oleh pengusaha-pengusaha yang kebetulan jadi penguasa. Kan mereka juga menikmati ekonomi seperti itu kan. Ngambil tambang, ngambil hasil-hasil perkebunan dijual. Jadi mereka bukan pelaku-pelaku produk and good atau pelaku industri yang meningkatkan nilai tambah lalu bisa diekspor kan? Nah inilah salah satunya. Karena itu kan mereka tidak punya insentif untuk membangun industri. Yang mereka inginkan insentifnya adalah bagaimana ekspor tadi lebih gampang dilakukan dengan pajak yang lebih ringan. Inilah masalahnya kalau tergabung penguasa dan pengusaha. Apalagi pengusahanya memang salah satu pengusaha gede, pengusaha besar-besar di bidang pertambangan, gitu. Nah ini masalahnya. Jadi pembangunan industrinya itu tidak terlihat dan tidak difokuskan gitu. Karena mereka kan berpikir untuk keuntungan mereka juga kan. Kalau misalnya di bidang pertambangan mineral dan batu bara ini dipermudah, pajaknya diperingankan juga mereka untung. Tapi mereka bisa cerita tuh, oh ekspor kita meningkat dan lain sebagainya. Padahal meningkatnya atau angkanya berasal dari industri atau dari ekspor, kenaikan harga ya, bukan apa volume, bukan competitive advantage tadi kan, bukan pakai akal sehat dengan otak, tapi lebih pada permainan itu saja ya. Itulah gitu. Bahwa kita ini sekarang pembangunan industri kita tidak ada yang berjalan. Kita punya Kementerian Perindustrian. Sekarang apa? Kita juga nggak mendengar apa-apa kan gitu. Kebijakan apa yang harus dilakukan? Kalau kita lihat di tahun 60-an, tahun 50-an, kalau Jepang. Menteri Perindustrian siapa sekarang? Lupa saya. Agus Gumiwang. Agus Gumiwang Kartasasmita ya. Politisi ya? Politisi juga. Jangan-jangan banyakan mikir tentang kekuasaan dibandingkan industri. Atau kekuasaan dan industrinya sendiri gitu kan. Karena inilah yang tergabung juga dengan itu. Dan kalau kita lihat tahun 50-an, 60-an, kalau di Jepang itu yang sangat berkuasa adalah MITI. MITI itu Ministry of International Trade and Industry. Nah, jadi ini yang membuat ekonomi Jepang merencanakan apa saja yang bisa diproduksi di sana. Jadi mereka coba semuanya. Mereka bikin otomotif dulu kan diketahui. Gimana mereka bikin dan Jepang itu pernah bikin pesawat terbang. Tapi kemudian mereka tutup gitu. Jadi ada beberapa kita juga bikin pesawat terbang tutup juga gitu. Nah, jadi sangat menarik gitu. Jadi MITI itu adalah yang membuat industri Jepang itu bangkit.
Nah, kita di sini perindustriannya justru kurang terdengar. Yang kita ada adalah Kementerian Keuangan. Padahal Kementerian Keuangan itu kalau di sana dulu di Jepang itu hanya kasir. Hanya kasir dalam arti disuruh-suruh. Tolong di sini ada insentif, ada apa gitu. Kementerian Keuangan seperti Perdana Menteri kalau di sini. Nah, karena dia harus main sulap, ya kan? Harus financial engineering-nya harus banyak gitu. Nah, kalau kasir itu kan sekarang berarti sudah naik tingkat menjadi manajer, nanti menjadi direktur keuangan kalau di dalam perusahaan kan gitu. Nah, kalau sampai direktur keuangan, nah itu manuver deh. Manuver bagaimana pendanaannya dan sebagainya gitu. Karena kita defisit terus. Tapi Jepang kan dulu kan karena surplus terus, jadi dia kelebihan uang malah. Jadi dia bisa membangun industrinya ya. Nah, tapi begini, Prof. Antoni ya, kita di depan kita ada angka-angka yang tidak menguntungkan kita. 2.700 APBN, kemudian penerimaan pendapatan kita, penerimaan kita diperkirakan hanya 1.700 tadi. Bayar utang itu bunga utang 345 ya kan? Malah kita punya di dalam budget yang sekarang ini dalam budget ya 370-an. Nah, lalu bagaimana kita mau membangun industri yang non ekstraktif tadi, yang industri yang memang ada competitiveness-nya, ada competitive advantage-nya dengan kondisi sekarang ini? Pertama kan kita merencanakan dulu. Kita punya industri. Kalau saya sebutnya adalah struktur industri. Struktur industri itu ada industri-industri, kalau kita bilang itu kolom-kolom lah ya. Industri A, industri B, industri C gitu. Nah itu kita harus integrasikan. Itu adalah industrial development. Jadi economic development, kita bicara industrial development. Nah siapa yang itu, yang menjalankan itu kan bukan pemerintah. Itu swasta juga. Bisa juga bahwa itu perusahaan-perusahaan menengah. Enggak perlu konglomerat semuanya. Kalau untuk industri dalam negeri apa itu yang penting mereka difasilitasi, dipermudah ya. Itu jadi dilindungi juga, bukan dimakan. Nah, kalau kita lihat itulah gunanya undang-undang anti monopoli. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan besar kan justru menguasai, mencaplok ya, atau dia mematikan kan gitu kan dengan mainkan harga gitu. Nah ini yang harus dilindungi gitu. Nah jadi kalau kita tidak semuanya negara yang melakukan kan, ibaratnya negara hanya sebagai fasilitator dan memberikan policy yang kira-kira menguntungkan untuk pertumbuhan ini kan. Nah jadi itulah yang itu. Nah di sini itu belum dilakukan dan kalau kita lihat pengusaha-pengusaha tadi justru pengusaha-pengusaha yang berpotensi monopoli atau oligopoli, itu justru mereka yang dekat dengan kekuasaan juga gitu. Tidak hanya dekat, berkuasa. Nah, berkuasa juga. Jadi problem politik ekonomi kita ini sobat daerah sekalian adalah orang-orang yang diduga melakukan monopoli, melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, justru berkuasa dia. Termasuk juga misalnya bagaimana undang-undang minerba dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat lagi mengenai tadi utang ya. Nah, artinya Pak Jokowi harus rekrut orang-orang yang memang tidak punya vested interest gitu ya, yang betul-betul pengen membangun bangsanya, bukan membangun usahanya. Sudah waktunya harus begitu. Sudah waktunya. Karena ini adalah yang memang yang diperlukan di setiap negara. Bahwa yang penting adalah bagaimana ekonomi untuk masyarakat itu bisa berjalan. Nah, sekarang yang menarik adalah mungkin kita semua dengar mengenai hidden debt. Dari Cina itu ya salah satunya ya. Tadi kan kita sudah bicara mengenai utang. Itu utang yang 6.700 triliun itu kan utang yang terlihat, yang dideklarasi dari negara. Utang yang lain begini, pertama adalah hidden debt itu adalah bukannya berarti tidak tercatat sama sekali di negara ya. Di negara itu tercatat. Ya, di Bank Indonesia mungkin sudah tercatat. Artinya yang hidden debt itu dari negara, artinya bahwa kalau BUMN seperti yang kemarin itu kereta api Cina dan yang lainnya, itu kalau kolaps maka tanggung jawab utang itu ada di pemerintah karena memberikan garansi. Nah itu yang dimaksud dengan hidden debt. Nah jadi di sini adalah ya besar.
Nah, contohnya adalah kalau kita lihat kereta api Cina ya yang berkaitan dengan investasi obor Ya. ya. Jadi obor itu One Belt One Road. One Belt One Road atau BRI tadi ya. Ya. Atau termasuk juga misalnya BUMN karya yang ditugaskan dulu bikin tol. Ya. Sekarang banyak yang kolaps. Waskita, terutama Waskita Toll Road. Ya. Nah, sekarang banyak yang udah itu utangnya nanti dia pertama adalah harus jual. Kalau masih kurang, Garuda. Ya. Sekarang siapa yang mau nanggung? Nah, akhirnya kan nanti ini kan debt yang harus ditanggung oleh negara. Pemerintah, oleh negara. Oke. Tapi yang dimaksud dengan hidden debt itu adalah memang yang jelas itu ada garansi. Agreement-nya bahwa itu adalah garansi gitu. Oke. Tapi yang tidak ada agreement-nya, kalau kita lihat itu BUMN, tetap kebanyakan adalah digaransi juga oleh negara. Contohnya adalah Jiwasraya. Jiwasraya kolaps, kan ada bailout juga. 20-25 triliun gitu. Kan nggak mungkin kita bilang kita ngemplang kan. Itu kan soal kepercayaan dunia internasional juga kepada kita kan. Apalagi Jiwasraya itu kan masyarakat kecil kan gitu yang uangnya di sana disimpan di sana gitu, dan Asabri. Jadi kalau hidden debt ini kira-kira berapa angkanya? Ya kalau menurut yang beredar adalah cukup fantastis ya, cukup bisa ada berapa? Ada kalau 100 miliar lebih ya. Oh enggak, sorry. Triliun lebih, 100. Mungkin angkanya saya kurang gitu paham. Angkanya saya kurang gitu paham. Tapi kalau dari yang China tapi keseluruhannya ya itu kan kurang lebih 380 miliar. Dan salah satu Indonesia 380 triliun miliar dolar. Oh, miliar dolar dari China di luar. Untuk semua negara. Itu salah satu berita yang memberitakan bahwa yang kemarin ya. Nah, untuk Indonesia berapa tepatnya tidak ada yang tahu. Ya contoh hidden debt ini kayak kereta api cepat ini ya. Kereta api cepat. Yang naik terus awalnya cuma puluhan triliun, sekarang udah lebih dari 100 triliun investasinya. Yang katanya kalau pendapatannya 1 miliar per hari diperkirakan, itu pun kalau full terus, fully book gitu ya, itu berarti kan kalau sehari 1000 triliun kan ya, berarti kan sampai 100 triliun ya. 100 triliun, ya, 112. Iya. Jadi 100 triliun itu berarti 1000 kan? Jadi 100 ribu miliar kan? Jadi kalau 100 ribu miliar berarti 100 ribu hari kita butuhkan untuk kalau seharinya 1 miliar. Jadi 100 ribu. 100 ribu hari itu berapa dibagi 365 itu berapa tahun itu? Tapi itu juga kan, apakah itu sudah memperhitungkan 1 miliar itu adalah sudah profit? Iya. Terus yang kedua, itu intinya nggak dipakai duitnya. Itu setelah dikurangin operasional ya. Jadi itu pendapatan yang nggak dikurangi apa-apa lah. Misalnya uangnya tuh kita anggap aja rata-rata 1 M itu sudah pokoknya given. Nah itu. Parah pokoknya. Belum bunganya ya. Belum bunganya gitu. Nah, jadi gitulah bahwa ini banyak sekali yang dikhawatirkan kalau pada saatnya itu tidak bisa dan itu dibebankan ke APBN, maka APBN ini akan semakin tertekan. Nah, kalau APBN tertekan, maka itu ada 2 hal. Yaitu pertama adalah pajak akan naik lagi. Pokoknya bernapas pun jangan dipajakin. Terus yang kedua, atau dia biaya dari Bank Indonesia lagi. Ya, dari pencetakan uang lah. Jadi inflasi awal bilangnya. Jadi inflasi bisa saja kemudian tak terkendali ya. Bisa tak terkendali. Kalau sampai saatnya dia begini terus, waktu di Bung Karno itu juga kan pertama inflasi 20%, kemudian beberapa tahun kemudian 100%. Jadi memang nggak langsung gitu. Dulu kan Bung Karno juga karena dia paksakan membangun infrastruktur juga kan? Infrastruktur juga. Proyek-proyek mercusuar juga. Nah, sekarang ini belum kita ke mana? Ibu kota. Ibu kota baru. Ibu kota baru membutuhkan 500 triliun. Dan menurut saya itu tidak akan. Itu cuma bicara aja gitu. Tapi menurut saya itu akan jauh lebih besar. Biasanya kalau kita membangun
rumah itu kalau kita rencanakan 100 juta pasti jadinya 150 atau 200 juta. Sebenarnya itu gampang kalau kita lihat itu ada benchmarknya berapa populasi mau tinggal di situ, ya. Lalu per populasinya untuk itu berapa per orangnya gitu. Itu langsung bisa dihitung gitu. Saya pernah memberikan paparan di dalam seminar juga gitu. Dan saya melihat bahwa di sini adalah benar-benar terlalu rendah. Benar-benar terlalu rendah. Nah, terus yang kedua adalah bahwa kita punya manajemen hutang. Manajemen hutang dalam arti bukannya profiling ya. Tetapi kalau kita lihat ada utang yang tidak perlu, malah kita tarik utang. Artinya kita sudah tarik utang tapi kita nggak belanjakan gitu. Misalnya? Ya itu yang dinamakannya adalah sisa lebih pembiayaan anggaran. Jadi di sini ada kurang lebih 500 triliun. Kita sudah tarik utang, tapi belum tapi masih ada di kas. Iya, belum dipakai. Belum dipakai. Itu sama dengan PMN, penyertaan modal negara di dalam proyek BUMN. Karena mereka turnkey project, kan mereka nggak perlu uang di depan. Tapi karena uang itu sudah digelontorkan, ya akhirnya diupayakan gimana, padahal nggak perlu. Gitu. Iya. Atau misalnya dia tarik uang di pasar uang, ya kan? Dia sudah tarik uang, tapi uang itu belum diperlukan gitu untuk pembiayaannya. Ya, tapi ini sudah bertahun-tahun. Memang di sini ada suatu pola. Yang saya khawatirkan adalah memang kesengajaan bahwa tarik utang tapi tidak dipakai. Untuk cost of fund gitu. Kalau saya ngelihatnya adalah untuk cadangan devisa. Jadi semacam untuk memperkuat rupiah. Nah, jadi kan kalau uang masuk gitu kan kita dolar gitu masuk itu kita simpan sebagai cadangan devisa gitu. Nah ini 500 triliun, bayangkan aja berapa kita punya bunga yang harus dibayar hanya untuk itu saja. Gitu. Jadi akumulasinya 500. Jadi cara berpikirnya jangka pendek biar hari ini safe. Anak cucu masalah itu soal lain. Nah itu juga jadi, berapa kali saya minta sama DPR untuk bukan minta secara langsung ya, tapi secara tulisan terbuka melalui media gitu. Nah itu untuk dilihat dong, kenapa itu boleh? Karena apa? Ini berpotensi juga sebetulnya melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Karena keuangan negara itu adalah berapa yang defisit, berapa yang dibudgetkan itu yang diambil. Kalau selisih lebih sedikit nggak apa-apa, tetapi tahun depan harus digunakan. Nah itulah prinsipnya sebetulnya. Tetapi ini tidak begitu. Jadi ini juga masalah. Yang kedua adalah tadi dikatakan bahwa PMN. PMN itu modal yang diberikan. Modal yang diberikan itu juga dari utang, Bung Refli. Dari utang negara. Nah, masuk SWF utang, masuk BUMN ke PMN gitu. Nah, jadi itu pun sebenarnya tidak masuk APBN. Tidak masuk APBN, jadi utangnya itu terpisah sendiri gitu. Jadi nggak di APBN. Tidak di dalam APBN. Walaupun tidak di dalam belanja APBN. Walaupun persetujuan DPR tetap PMN itu. Tetap ada persetujuan dari. Ada persetujuan. Benar. Tapi persetujuannya nggak paripurna. Jadi karena di luar APBN kan? Karena di luar APBN. Jadi barangkali pada komisi yang bersangkutan aja mungkin. Nah ini sebetulnya kalau kita lihat baca di undang-undangnya, kebetulan ya Bung Refli kan sebetulnya sangat paham sekali di situ. Itu kalau kita lihat undang-undang di keuangan negara itu juga sebetulnya tidak boleh. Semua pengeluaran harus masuk APBN. Nah ini jadi itu. Jadi kalau kita lihat ada lagi yang namanya BUMN itu yang sekarang ini berkembang lagi nih, saking kreatifnya, namanya Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund tadi. SWF. LPI. Lembaga Pengelola Investasi. Nah ini juga kan uangnya modalnya dari utang gitu. Dan lucu, LPI ini yang saya lihat mereka mengatakan bahwa itu bukan keuangan negara. Jadi padahal uangnya dari negara. Jadi uangnya dari negara, walaupun sumbernya dari utang, tapi uang negara kan. Tapi mereka mengatakan LP itu bukan keuangan negara. Karena bukan keuangan negara, jadi
tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Itu yang dimaksud supaya dia tidak termasuk BUMN. Ya. Karena BUMN itu dikelolanya melalui Kementerian BUMN. Ya. Makanya di sini adalah mereka bikin struktur sendiri di mana itu di bawah presiden. Ya. Lalu kemudian di bawah dewan. Ya. Dewannya adalah 2, Ya. paling sedikit Menteri Keuangan dan Ya. Menteri BUMN gitu Ya. kan begitu. Nah, inilah. Jadi kalau kita lihat ini juga mungkin tidak sinkron dengan undang-undang kita gitu. Ya, yang paling lucunya adalah itu uangnya dari negara, Iya. tapi dibilang bukan keuangan negara, maksudnya menghindari trap, ya kan? Iya. Kalau something happen terjadi, ya, maka mereka tidak bisa diapa-apain. Iya. Kalau misalnya korupsi atau apa, ini contohnya misalnya gini. Modal dan kekayaan lembaga, maksudnya LPI, merupakan milik lembaga dan setiap kerugian yang dialami oleh lembaga bukan merupakan kerugian negara. Iya. jadi karena bukan kerugian negara, tidak bisa kena tindak pidana korupsi. Menarik. Tapi kan itu langsung bisa dipatahkan lah itu. Iya. Kalau tapi di undang-undang ini itu jadi persoalan. Tapi kalau pengadilan kita benar, itu mestinya gampang dipatahkan karena akan berlawanan dengan undang-undang lain. Apalagi ini di penjelasan. Iya, apalagi penjelasan gitu kan. Cuma soalnya, Prof, biasanya polisi penegak hukum di awal bisa nggak terima. Misalnya nggak ada putusan MK itu soal kerugian negara tadi, ya kan? Itu kalau misalnya masih pasal itu begitu, ya penegak hukum akan bilang, oh enggak, kami nggak bisa proses karena tidak ada kerugian negaranya, ya gitu. Nah, tapi sekarang bisa masuk. Nah, masalahnya ini ketika ada pengaduan, kan bisa saja mengatakan, oh nggak bisa diproses. Kalau nggak bisa diproses, boro-boro kita ke pengadilan. Oke lah ya. Nah, banyak hal yang ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir ya soal skenario ekonomi ke depan gitu. Ada yang ditanya. Terakhir gini mengenai moneter. Iya. Ini kan moneter salah satu paket juga dengan kita punya, tadi kita bicara banyak fiskal. Iya. Tapi sekarang moneter salah satu kebijakan yang harus mendukung ekonomi juga. Nah, kalau kita lihat moneter kita, ini suku bunga di masa pandemi ini kan sangat tinggi sekali. Iya. Kita lihat kebijakan moneter Bank Indonesia dengan suku bunga acuan hanya 3,5%. Itu sudah sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita punya ASEAN lah ya. Yeah. Pertanyaannya kenapa bahwa Bank Indonesia tidak bisa menurunkan sampai 2%, 1% gitu. Apalagi waktu awal-awal harusnya agresif gitu. Yeah. Karena kebijakan moneter ini diperlukan. Sekarang bayangkan bahwa orang itu di masa pandemi perusahaan masih dibebankan suku bunga yang tidak turun. Nah, ada mungkin 12%, 10% gitu. Turun mungkin ada hanya 1%. Nah, ini kita punya kredit kurang lebih 6.000 triliun. Yeah. Kalau selisih dengan Malaysia kita lihat bunga komersial itu sekitar 5%. Itu 5% dikalikan 6.000 triliun itu 300 triliun. Itu stimulus yang bisa diberikan kepada masyarakat, korporasi dan masyarakat. Ini dari jalan ini juga menghambat sebagai pemulihan ekonomi. Kenapa begitu? Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah BI ini harus memberikan bunga tinggi untuk memberikan stimulus supaya sun laku? Nah ini, jadi seolah-olah tersandera dengan itu. Itu pertama. Terus yang kedua adalah BI sudah suku bunga acuan turun, tetapi tetap suku bunga pinjaman komersial itu tidak turun signifikan. Dan ini menghambat pelaku usaha ya? Menghambat pelaku usaha dan perorangan-perorangan yang mempunyai kredit motor itu waktu sangat kesulitan sekali gitu. Nah, ini juga apakah pertanyaannya di mana kita punya otoritas moneter Bank Indonesia dan OJK? Nah, kalau saya lihat di sini bank kita ini kan yang besar-besar ini semua sudah dikuasai. Himbara ya? Himbara plus yang lainnya adalah kebanyakan sudah dikuasai asing. Oke. Nah,
Jadi kalau kita lihat, kita punya ini adalah dikuasai oleh 7 bank besar, jadi Himbara plus yang 3 swasta tapi asing. Nah, apakah di sini juga ada semacam kolaborasi supaya suku bunga tidak turun? Ini adalah suatu kejahatan di bidang sektor keuangan gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan bahwa kita punya otoritas moneter tidak hadir di tengah masyarakat ketika pandemi Ini kalau ini otoritas moneter ini BI dan OJK aja dalam konteks ini. BI dan OJK. Presiden nggak ikut ya karena independensi Bank Indonesia ya. Karena independensi. Iya. Dia tidak ikut. Tapi herannya begitu kalau kita lihat ini banyak sekali yang berkaitan dengan hal-hal seperti begitu, otoritas moneter tapi didiamkan, seperti misalkan pinjaman online. Itu kan kebijakannya sangat reaktif. Presiden tidak ada ini, tapi presiden sewaktu bilang, ini pinjol harus ditata, baru ditata. Setelah ada beredar yang bunuh diri, korban itu, korban semuanya begitu. Ya, tapi walaupun presiden tidak terlibat kan karena independensi, tapi kan dia bisa mengeluarkan gesture kepemimpinannya kan? Harusnya bisa, harusnya. Ya, dan sekarang siapa yang membawahi BI dan OJK? Nah, itu juga. Jadi kalau kita lihat juga DPR juga kan? Karena BI independen itu harusnya langsung di bawah DPR supervisinya. Pengawasannya gitu. Nah, sekarang kita lihat semuanya diam saja. Jadi negara ini sudah memang seperti tidak ada pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Prof, ada lagi Prof. Nah, saya ingin bagian akhir ini soal skenario ekonomi ke depan yang seharusnya dilakukan. Jadi nanti 1, 2, 3, berapapun angkanya terserah Prof nanti. Ada yang mau ditambahkan sebelum saya ingin tanya ini? Satu terakhir dari saya adalah mengenai kenapa hal ini bisa terjadi, semacam tes PCR didiamkan begitu mahal ya, seolah-olah negara tidak hadir. Padahal kalau kita lihat kita masih ada TAP MPR nomor 11 yaitu mengenai KKN. Itu masih ada. Tetapi kenapa sepertinya KKN ini semakin meluas gitu. Padahal kalau kita lihat KPK itu lahir atas TAP MPR ini. Nah, lalu ada beberapa yang ketetapan ini dilanggar oleh beberapa orang ini, termasuk juga oleh undang-undang KPK yang dibuat tidak independen lagi, yang harusnya adalah dia harus independen gitu. Nah, jadi sangat menarik, harusnya adalah MPR harus memberikan suara bahwa TAP MPR ini masih ada loh. Dia harus bisa memberikan kepada, kalau kita MPR mungkin yang lebih independen adalah DPD kali ya. Nah, DPD harus bersuara bahwa di sini jangan menyusahkan rakyat. TAP MPR tentang pemberantasan korupsi ya? Tentang KKN itu, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Itu masih ada itu. Nah, jadi kalau kita lihat malah sekarang dilanggar semua, malah sekarang KKN masih meluas. Nah, ini sudah waktunya sekarang MPR bersuara untuk menegakkan TAP MPR itu. Kalau bisa memperkuat TAP MPR itu dengan memanggil pelaku-pelaku yang tadi. Nah, itu dari urusan tata negaranya ya Bung Refli lah yang lebih paham. Nanti makanya saya buka dulu TAP MPR-nya. Nanti saya akan dalam beberapa video nanti akan saya singgung seperti ini ya, bagaimana jalannya untuk menegakkan kembali komitmen, bagaimana menjadikan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN itu ya. Jadi kan kalau kita lihat ini melanggar TAP MPR, itu kan sama juga melanggar konstitusi kan. Ya paling tidak karena levelnya di bawah sedikit konstitusi kan. Nah, ini yang menarik. Saya sempat menyatakan bahwa TAP MPR ini sebetulnya bagian dari konstitusi dalam arti yang lebih luas. Karena dia mengisi kekosongan konstitusi, memperjelas.
Nanti itu panjang sedikit ininya pembahasannya. Tapi nanti bisa kita bahas ya. Prof, kalau tidak ada lagi saya ingin kita bagian akhir ini bicara mengenai skenario-skenario. Nah, untuk itu mungkin Prof Antoni bicara what to do ya. What to do-nya tuh 1 ini, 2 ini, 3 ini, berapapun terserah. Tapi intinya adalah kita kan sudah tahu penyakitnya, ya kan? Nah, sekarang kita berusaha cari obatnya. Jadi biar sobat era sekalian, sekaligus buzzer juga, kita tidak hanya mengkritik, tapi kita berusaha ingin memberikan solusi kepada katakan pemerintah. Soal didengar atau tidak itu soal lain. Karena orang kalau misalnya dikasih nasihat baik, kalau dia punya kepentingan ya nggak akan didengarkan, ya oke lah, ya kan? Kita ngomong sama penguasa yang juga pengusaha, ya belum tentu didengarkan karena dia punya kepentingan, tapi paling tidak dari sisi akademis itu sesuatu yang memang baik dan harus dilakukan. Silakan Prof. 1 apa? Iya, 1 adalah kalau kita bicara ekonomi, tentu saja kita bicara mengenai pembangunan industri yang tadi. Ya, jadi pembangunan industri harus benar-benar dipelajari bagaimana apa yang kita harus lakukan. Contohnya adalah kalau kita bilang misalnya industri beras lah, ya, yang kita tahu semuanya, berapa banyak komponen yang kita harus impor, yang kita tidak produksi sendiri. Jadi kalau di industri pertanian itu ada namanya kultivator, ada namanya traktor, macam-macam seperti itu untuk persiapan untuk kita penanaman. Itu kalau kita bisa produksi sendiri, cangkul, kita juga belum ada, itu kan kita impor semua gitu. Nah, industri itu kita semua mempelajari, dan kita gerakan bagaimana industri ini bisa maju. Paling tidak pasar dalam negerinya dulu dipenuhi kan? Pasar dalam negerinya dipenuhi, gitu kan. Itu yang namanya kalau dulu kita kenal namanya substitusi impor. Dan masih valid. Masih valid gitu. Itu yang dasar gitu. Lalu kemudian pasca panen. Pasca panennya bagaimana gitu? Kita ada pengeringan. Ya, kita ada mesin yang kebanyakan kita beli juga dari luar negeri. Ya, itu semuanya. Itu semua kita bisa bikin sendiri gitu. Kalau kita bisa bikin ini, otomatis industri lainnya hidup. Apa industri lainnya? Yaitu misalkan baja. Karena ternyata ada industri baja yang kita perlukan bahan-bahannya. Nah, ini membuat economies of scale dari industri baja naik. Jadi harganya bisa lebih rendah gitu. Nah, ini salah satu contoh gitu. Jadi pembangunan industri yang harus ditata. 1 ya, itu ya. 1. Pembangunan industri. 2. Terus kedua, bahwa untuk secure ini bisa berjalan, itu ada insentif dalam arti bahwa ini ada proteksi juga. Ya. Insentif dan proteksi ya. Insentif dan proteksi, karena tidak ada yang mau investasi kalau awal-awal kalau kita dibuka persaingan terbuka misalkan dengan China. Otomatis gulung tikar. Kalah pasti kan. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana China membangun industrinya, proteksi juga awalnya. Jadi harus dilakukan, tidak bisa tidak gitu. Sepanjang tidak melanggar kesepakatan internasional ya? WTO dan lain sebagainya misalnya. Ya, itu kita harus ini kan banyaklah semua yang kalau kita lihat industri-industri pertanian di Eropa, di Amerika, itu kan banyak subsidi yang terselubung juga. Nah, itu mereka bisa semua lakukan gitu. Jadi memang bahwa mau tidak mau ya harus dilakukan buat mereka untuk melindungi industri mereka. Nah, kita juga harus melakukan itu. Tentu saja dengan sedikit manuver-manuver agar itu tidak melanggar WTO. Setuju itu. Nah, itu jadi yang harus dilakukan untuk menghidupkan itu. Jadi kebijakan fiskal yang harus kita lakukan untuk proteksi, untuk melindungi infant industry namanya. Ya, itu. Jadi proteksi dan apa tadi? Insentif buat infant industry. 3. Ketiga adalah tentu kebijakan moneter. Jadi kalau kita lihat,
kita ada kebijakan industri, lalu dikelilingi oleh kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan publik. Sebetulnya ini yang menggovern kita punya industri ini. Kebijakan moneter. Nah, sekarang kebijakan moneter kita berapa suku bunganya? Kalau kita sekarang semua suku bunga itu 12%, padahal misalkan di China hanya 3%, bagaimana kita bisa bersaing? Bisa membangun industri ya. Nah, tapi ini kan semuanya ada timbal balik. Kenapa kita 12%? Karena katanya inflasi yang tinggi. Tapi inflasi kita cuma 3%, 4%, tetap saja bahwa kita punya suku bunga masih 12%, 10%, 12% gitu. Nah, jadi di sini adalah akhirnya jangan orang sampai cuma pengen nabung doang, tapi nggak mau berusaha ya. Nggak bisa berusaha, bukan nggak mau lagi. Ada yang mencoba berusaha ya sekarang untuk bekerja kepada kartel-kartel keuangan. Ya, mereka menikmati gitu kan. Bahkan di tahun 2020 yang lain susah, mereka itu malah profitnya meningkat gitu. Nah, ini jadi kebijakan moneter yang bisa membuat kita punya ini adalah kompetitif, ya pendanaannya. Bukan hanya pendanaannya, suku bunganya, tetapi aliran dananya juga harus masuk. Jangan sampai hanya mereka yang perusahaannya besar yang ditawari gitu kan. Perusahaan menengah susah mendapatkan ininya kredit dan sebagainya. Jadi ini harus ada keberpihakan juga untuk demokrasi ekonominya kan? Jadi jangan sampai kemudian ya yang gede-gede aja, besar yang mendapatkan fasilitas, yang kecil-kecil itu tidak gitu ya. Mati. Yang menengah gitu itu akhirnya gitu. Industrinya industri monopoli juga. Masalahnya adalah mereka tidak ada modal dan tidak bisa berkembang, sehingga mereka itu jadi stagnan gitu. Bagaimana kalau kita tidak ada akses? Ya kalau kita bilang bahwa kita cuma ada 10 juta, ya kita puterin 10 juta mau sampai berapa besar kita berkembang. Padahal market ada, misalnya ada ini semuanya, tapi itulah itu. Jadi kebijakan moneter yang berpihak. Moneter 3 ya. Yang keempat. Yang keempat adalah tentu saja beberapa kebijakan publik. Kebijakan publik itu yaitu mengenai bagaimana melakukan ini yang terpenting. Redistribusi pendapatan. Jadi kenapa kita kesenjangan sosial kita atau kemiskinan kita sangat besar? Karena redistribusi pendapatan kita itu tidak berjalan. Apa yang saya maksud dengan redistribusi pendapatan? Ada orang yang kaya yang banget, pendapatannya besar, harusnya dikenakan pajak lebih tinggi dalam persentase. Kemudian uangnya digunakan untuk transfer payment. Namanya transfer payment itu untuk sekolah-sekolah supaya orang-orang yang kekurangan itu bisa gratis. Dan macam-macamnya. Jadi kesehatan dan sebagainya gitu. Nah, ini yang kalau kita jadi lihat, pajak progresif ya. Pajak progresif dan lebih progresif untuk membiayai rakyat-rakyat yang berkekurangan. Misalnya kalau kita lihat di Skandinavia, kenapa Skandinavia bisa merata? Kalau kita bilang sebelum pajak dan transfer payment, kalau kita ukur kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan dengan Gini coefficient, itu mungkin mereka 0,5. Tapi setelah pajak diambil, dilakukan transfer of payment, kesenjangannya berimbang. Lebih berimbang, sehingga pada saat itu adalah dia punya Gini coefficient hanya 0,35 misalnya. Nah, ini yang sangat penting di mana Indonesia ini tidak berjalan. Bahkan pajak untuk orang kaya saat ini diampuni. Dan tidak hanya diampuni. Yang harusnya kita ngambil lebih banyak dari dia, malah kita ampuni gitu ya. Satu diampuni, dan kedua adalah pajak orang kaya itu secara persentase itu rendah. Apa yang dimaksud dengan pajak orang kaya? Yaitu dividen. Orang-orang kaya kan yang punya perusahaan. Yang punya perusahaan kapitalis. Tapi kalau dia mendapatkan dividen, dia cuma bayar 10%. Nah, kita pekerja, kita bayar sampai dengan 500 juta, di atas 500 juta, sudah bayar 30%. Dia berapa triliun?
Iya, ada yang triliunan, ada yang ratusan miliar, ada itu dividen ya. Iya. Nah, mereka bayar cuma 10%. Oh, dividen itu cuma 10%? Dividen sekarang 10% final sejak tahun 2008. Padahal Undang-undang PPH yang padahal itulah pendapatan mereka terbesar. itulah pendapatan yang terbesar. Karena itu kan saham kan. Iya. Kalau gaji ya kurang lebih sama kan, sebesar-besarnya gaji bulanan ya paling begitu-begitu aja. Tapi dividen dari perusahaan, Ya. oh cuma 10% ya. Itulah yang sekarang Iya. ini membuat kita punya rasio pajak itu turun terus. Oke. Karena kemampuan mendapatkan dari situ itu semakin berkurang. Oke. Dan kedua, bahwa di situ kalau dia memberikannya kepada perorangan, kalau dia memberikannya kepada holding dulu, free. Oke. Jadi kalau sekarang kan perusahaan itu berlapis. Iya. Kalau kita lihat PT GSI, Iya. pemegang sahamnya siapa itu? Berlapis. PT kan? baru orang. Kalau ujungnya. dia keluar ke PT, dividennya 0%. Oke. Negara nggak dapat apa-apa. Oke, jadi kalau dia makanya anak perusahaan konsolidasi ke induknya lagi berlipat-lipat. Iya. Makanya laporan harta kekayaannya nggak banyak. Iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan Dia punya soalnya. yang secara pribadi. Iya. Iya. Karena pas ujungnya tuh nggak dihitung sama dia. Dia cuma berhenti aja di ya mungkin di lipatan ke berapa gitu ya. Oke. Oke, itu yang keempat ya. Ya, saya rasa intinya adalah itu. 4 ya. Iya. Apa Iya. yang keempat terakhir tadi? 4 ini? Yang keempat ini Public adalah policy ya? mengenai public policy. Oke. Public policy sebenarnya dikaitkan dengan fiscal policy juga. Oke. Dengan fiscal policy. Ya kalau kita mau lihat macam-macam sih ya banyak lah mengenai ya. mengenai industrinya apa saja Oke. gitu ya. Mengenai ekstraktif itu harus Oke. misalkan royalti sekarang Oke. di royalti batubara dibebaskan. Iya. Nah, harusnya Baik. bagaimana Oke. gitu. Ada yang kelima, mungkin Prof. Antoni lupa, Ya. KKN, pemberantasan korupsinya. Oh iya, iya. Itu sama pentingnya. Semua kegiatan ekonomi kalau dikorupsi semua nggak jalan. Nah, itu dia. Ya kan? Ya, yang TAP MPR tadi. Iya, gitu. Ya. Jadi ada 5 ya. Jadi Iya. kita ulangi tadi industri. Iya, itu public policy itu yang tadi itu. Oh, yang KKN tuh. oh, termasuk public policy. Oh, juga berarti itu masuk ya. public policy Jadi untuk pemberantasan korupsi. industri, kemudian tadi proteksi dan insentif, Iya. kemudian Akses moneter, keuangan, iya. politik kebijakan moneternya Kebijakan ya, yang moneter. lebih yang pro industri Iya. ya. Yang keempat public policy ya. Iya. Ya, termasuk pemberantasan KKN di situ kan. Iya. Oke. Dan yang menarik adalah Iya. mengenai kalau kita bicara korupsi KKN. Yang menarik adalah tahun 2020 ini Iya. corruption index kita turun dari 40 ke 37. Iya, dan itu prestasi yang luar biasa. Waduh. Karena naiknya satu-satu, Satu-satu. turunnya 3. Turunnya langsung 3. Turunnya lah. Dan kalau kita lihat dari 2015 36 dan sekarang 37. Iya. Nah, itu kurang lebih hampir sama aja ya. Iya. Kalau kita lihat naiknya kalau zaman Intinya 2004 kita termasuk negara yang masih korup masih korup. walaupun di atas 25. Iya. Kalau 25 kan 25 ke bawah sangat korup. Iya. Tapi 37 itu bukan prestasi yang patut kita banggakan. Dan masalahnya turun ini. Iya. Harusnya kan naik terus. Iya. Kita maunya kan gitu kan. Iya. Nah, apakah di sini juga ada hubungannya dengan KPK yang dilemahkan? Dan kedua adalah dengan maraknya kita lihat kasus korupsi yang terjadi, bansos lah atau Iya. apa dan sebagainya. Tapi jangan lupa Prof, itu 37 itu tahun 2020. 2020. Jadi jangan-jangan nanti 2021 lebih turun lagi. Itu dia. Itu dia. Yang kita khawatirkan bukan itu. 2020, 2019 sebenarnya. Kan 2019 laporannya kan 2020. Sekarang mereka sedang assess untuk 2020 dilaporkan 2021 ini. Iya. Atau 2020 itu ya? 2020. Oh, 2020 sudah. Laporannya 2021. Oke. Iya. Jadi 2020. 2020. Nah, saya tidak tahu nanti kalau 2021 nanti ke 2022 kan laporannya Iya. kan? Iya. Ya, Jadi tahun memang- depan sebentar lagi. Iya, nanti kita akan lihat. Oke, closing statement mungkin Prof. Antoni ke sana. Iya, saya rasa adalah bahwa ini perekonomian kita ini sangat jomplang sekali. Bahwa orang kaya di sini menikmati kekayaan yang sangat luar biasa dan rakyat miskin kita ini sangat besar sekali. Nah, di sini harus ada keberpihakan bagaimana kita bisa memberantas ini kemiskinan dan
kesenjangan sosial. Karena pada intinya inilah tujuan bernegara, pemerintah, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah satu hal, tetapi yang harus dicapai adalah pemerataan ini. Bukan pemerataan dalam arti bahwa semuanya harus sama, tetapi setidak-tidaknya adalah keluar dari kemiskinan absolut. Saya rasa ini yang harus dilakukan, dan kita punya kemiskinan ini, pemberantasan kemiskinan sangat jauh di bawah kemampuan Vietnam. Jadi ini harus ditingkatkan benar, dan untuk siapapun di dalam government nanti, ini menurut saya yang harus menjadi fokus, karena ada 7 juta rakyat Indonesia yang miskinnya setara dengan atau lebih rendah dari Ethiopia. Nah, 7 juta? Ada 7 juta yang di bawah $1.000 itu. Jadi saya rasa ini yang harus benar-benar diberdayakan, ditingkatkan kesejahteraannya. Ya, sahabat daerah sekalian ya, kali ini kita bicara hal yang sedapat mungkin objektif, faktual, based on data ya, biar nanti para buzzer tidak lagi ribut hanya soal mengkritik saja. Jadi sebenarnya jangan diragukan, kita semua cinta negara ini, ingin melihat negara ini menjadi negara yang benar, yang baik, yang mensejahterakan rakyatnya, yang melindungi rakyatnya. Jadi mudah-mudahan dialog ini bermanfaat ya, dan yakinlah sesungguhnya salah satu problem negara ini sering sekali orang-orang yang tidak benar itu berkuasa. Dan orang-orang yang benar disingkirkan atau tidak mau berkuasa. Karena itu, kekuasaan harus memastikan bahwa dia merekrut orang-orang yang benar. Itu saja, sahabat daerah sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Cia. Makasih, Prof. Anthony. Terima kasih.